Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat fillah? Semoga selalu dalam keadaan baik. Seyogianya kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat sehari-hari. Tentu jika kita bertaubat, pasti akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi sebelum sakaratul maut tiba. Sahabat fillah, seburuk apapun masa lalu seseorang, sebesar apapun dosa yang telah ia lakukan, selama ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat, maka Allah akan berkenan menerima taubatnya. Seperti halnya sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah terjadi pada seseorang sebelum kalian. Seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian orang tersebut mencari orang alim dengan maksud meminta masukan apa yang semestinya ia lakukan. Kemudian ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Dan ia pun langsung mendatanginya dan berkata kepadanya, "Wahai rahib, aku telah membunuh 99 orang. Kini aku ingin bertaubat. Apakah taubatku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Allah tidak akan mengampunkan dosamu," jawab sang rahib dengan nada tegas. Mendengar jawaban yang sangat menyesakan hati, lelaki perenggut 99 nyawa ini menjadi marah, lalu membunuh sang rahib. Maka genaplah ia sudah membunuh 100 orang. Setelah itu dia meneruskan langkahnya untuk mencari orang alim yang lebih luas ilmunya ketimbang sang rahib. Dia pun ditunjukkan seseorang yang tersohor berpengetahuan dan berwawasan luas. Lelaki itu pun mengajukan pertanyaan yang serupa. Lalu sang alim tersebut menjawab, "Bisa, wahai saudaraku. Siapakah yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat? Pintu taubat selalu terbuka," jawab sang alim dengan bijak. Sang alim kemudian menunjukkan lelaki ini pada suatu negeri yang penduduknya taat menyembah Allah dan memintanya untuk hijrah ke sana, serta menjalankan ketaatan bersama para penduduk negeri tersebut. Karena tampaknya negeri tempat asal lelaki ini adalah negeri kufur yang penuh kemaksiatan. Betapa gembiranya lelaki ini mendapatkan jawaban yang memuaskan kalbunya. Ia pun melaksanakan nasihat dari sang alim. Ia segera berangkat menuju negeri tersebut dengan hati yang mantap dan niat yang tulus untuk bertaubat. Namun, kala si pria itu sampai di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Keadaan lelaki ini kemudian memicu perdebatan di antara malaikat rahmat dan malaikat azab tentang siapa yang seharusnya mencabut nyawanya. Karena ruh orang kafir akan dicabut oleh malaikat azab, sementara ruh orang mukmin akan dicabut oleh malaikat rahmat. Lelaki ini belum berbuat kebaikan sedikit pun, kata malaikat azab. Sementara malaikat rahmat berkata, "Lelaki ini sudah bertaubat. Ia datang dengan penuh penyesalan sebagai seseorang yang bertaubat." Melihat perdebatan ini, Allah mengutus malaikat dalam rupa manusia untuk menjadi penengah. Lalu, malaikat ini menawarkan solusi untuk mengukur jarak terdekat antara lelaki tersebut dengan negeri yang dituju dan negeri yang akan ia tinggalkan. Jika lelaki tersebut jaraknya lebih dekat ke negeri kufur yang ia tinggalkan, maka malaikat azab yang berhak mencabut nyawanya. Namun, jika jaraknya lebih dekat ke negeri iman yang akan ia tuju, maka malaikat rahmat yang berhak mencabut nyawanya. Lalu diukurlah jarak di antara keduanya, dan hasilnya ternyata lelaki tersebut lebih dekat jaraknya ke negeri iman yang akan ia tuju. Maka malaikat rahmat yang akhirnya mencabut nyawa lelaki pembunuh 100 jiwa ini. Sahabat fillah,
Banyak hikmah yang kita petik dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu taubatnya bagi setiap hamba yang ingin kembali ke jalan Allah. Begitu maha pemurah Allah dan maha pengampunnya Allah kepada setiap hamba. Sahabat fillah, inilah kisah seorang pemuda yang membunuh 100 orang dan perjalanannya dalam mencari pintu taubat. Semoga kisah ini menjadi motivasi untuk kita semua dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.